Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 185. Bagaimana dengan Alpian? Pertanyaan itu menyambut Bara yang baru tiba di apartemen. Riana dapat melihat raut wajahnya yang sedikit frustasi. Rehan tetap akan menuntut pertanggungjawaban. Dia beri dua pilihan, menempuh jalur hukum atau menikahi Melati. Astagfirullah, Riana menjeda ucapannya dengan hela napas. Entah akan seperti apa reaksi Ailin jika mengetahui masalah ini. Yang pasti ia akan sangat patah hati. Terus bagaimana? Si bos menolak menikahi Melati dan memilih di penjara. Mungkin setelah ini dia harus siap-siap, karena bagaimanapun juga berdasarkan bukti dia ada di posisi yang salah. Aku tidak akan percaya kalau Alpian melakukan semuanya atas kesadaran diri. Pasti ada sesuatu yang tidak beres kan? Riana memiliki keyakinan bahwa Alpian adalah sosok suami sempurna untuk Ailin. Kita semua percaya kalau bos tidak bersalah, tapi bukti menunjukkan kalau bos memang berusaha melecehkan Melati. Rekaman CCTV mobil sangat jelas. Brak, suara benda terjatuh mengalihkan perhatian Bara dan Riana. Sontak mata keduanya membulat sempurna saat melihat siapa yang berdiri di sana dengan tubuh terpaku. Sebuah ponsel mahal baru saja terjatuh dari tangannya. Ailin, dalam hitungan detik bola mata Riana telah dipenuhi cairan bening. Entah harus bahagia atau sedih. Bahagia karena bertemu kembali adiknya setelah 5 tahun berpisah, dan sedih sebab Ailin telah mendengar sesuatu yang seharusnya disembunyikan darinya. Dengan berlinang air mata, Riana melangkah pelan, memeluk sang adik sangat erat. Keduanya terisak-isak, sementara Bara berdiri terpaku dengan raut wajah penuh khawatir. Kenapa tidak bilang kalau mau datang? Aku kan bisa menyiapkan makanan kesukaanmu. Riana berbisik tanpa melepas pelukan. Tidak apa-apa, Ailin semakin terisak. Kenapa pergi meninggalkanku begitu lama, Kak? Aku tidak punya saudara lain lagi untuk berbagi. Maafkan aku terlalu cepat mengambil keputusan saat itu. Tapi sekarang aku tidak akan meninggalkan kamu lagi. Keduanya saling melepas kerinduan. Bunda, kenapa Bunda nangis? Pertanyaan Pio mengalihkan perhatian semua orang. Ailin dan Riana melepas pelukan lalu menatap anak perempuan itu. Hai sayang, Ailin menyeka air mata lalu berjongkok di hadapan Pio dan membelai wajahnya. Wah, ternyata anak mama cantik sekali. Itu mama Ailin sayang. Sudah pernah video call kan? Tanya Riana. Pio mengangguk seraya menatap wanita cantik di hadapannya. Dia ingat beberapa kali pada Papa Alpian melakukan video call dengan seorang wanita yang Pak dipanggil Boy sebagai mama. Dan wanita cantik itu adalah yang sekarang ada di hadapannya. Sudah Bunda, ayo peluk Mama Ailin dulu sayang. Pio mengulas senyum tipis membuat Ailin langsung memeluk keponakannya itu. Sementara Riana melirik sepasang anak kembar yang berada di belakang mamanya. Ia tertawa kecil memandangi keduanya. Penampilan Bian yang sangat menggemaskan menyerupai wanita sosialita, percis seperti Riana di masa lalu, sedangkan Brian terlihat lebih pendiam dan tenang. Namun menatap penuh selidik. Sini sayang, Bunda kangen sama sekalian. Ia berjongkok seraya merentangkan tangan, membuat dua anak berusia 5 tahun itu segera mendekat. Anak-anakku sudah besar semua. Terakhir digendong Bunda kalian masih bayi. Ia mencium kening kedua anak itu bergantian. Suasana hangat menyelimuti dengan perkenalan Bian, Brian, dan Pio. Apalagi dengan tingkah Bian yang centil dan cerewet. Ia memberi hadiah tas mahal untuk Pio sebagai hadiah perkenalan. Oh ya, di mana Boy? Tanya Ailin sebab hampir 10 menit ia berada di apartemen, namun belum melihat putra sulungnya. Boy ada di kamar. Sejak pagi dia belum keluar. Mungkin masih shock dengan kejadian semalam. Ailin tahu seperti apa Boy. Jika sedih atau marah, ia akan mengurung diri di kamar dan tidak ingin bicara dengan siapapun.
Aku mau menemuinya dulu. Riana segera beranjak menuntun Aileen menuju sebuah kamar. Beberapa kali Aileen mengetuk sambil memanggil hingga anak lelaki itu muncul dari belakang pintu. Mama, tanpa kata ia langsung menghambur memeluk sang mama. Hai sayang, kenapa di kamar aja tidak main sama Pio? Bukannya Boy punya teman baru ya? Siapa namanya? Rapi kan? Dalam hangatan pelukan sang mama, Boy mengangguk pelan. Boy gak mau punya mama tiri ma. Mama tiri itu pasti jahat. Aileen menarik napas demi menghilangkan sesak yang sejak tadi memenuhi dadanya. Apa yang terjadi dengan suamiku? Apa yang kudengar tadi itu benar? Aileen dan Riana sedang duduk di ruang keluarga sambil sesekali mengawasi anak-anak yang sedang bermain dan memastikan anak-anak tidak mendengar pembicaraan mereka. Aileen, kamu harus percaya kalau Alpian tidak mungkin melakukan itu. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin Alpian sedang dijebak. Kamu yang paling tahu apapun tentang Alpian dibanding orang lain. Dan kamu bisa menilai dia sendiri. Aileen mengangguk pelan, menyeka air mata dengan selembar tisu. Aku tahu, tapi bagaimana semuanya bisa terjadi? Aku tidak begitu tahu. Kamu bisa membicarakannya dengan Alpian begitu dia datang nanti. Dia dan Mas Gali sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah. Semoga ada jalan damai untuk mereka. Lalu bukti apa yang tadi dibicarakan Bara yang menunjukkan kalau Mas Alpian bersalah? Riana terdiam membuat Aileen menatap Bara penuh tuntutan. Aku tidak bisa tunjukkan tanpa izin dari bos, maaf. Sementara itu di rumah Abah, suasana tegang masih menyelimuti. Rehan masih bersikukuh meminta pertanggungjawaban, apalagi setelah Alpian menolak menikahi Melati. Lelaki itu semakin berang, sementara Abah sedang berusaha meredam kemarahan Rehan. Pria parubaya itu terlihat lebih sabar dan tidak gegabah. Ia bahkan masih berbicara dengan santun meskipun terlihat kecewa. Sementara di sudut sofa lain ada Melati yang masih menangis dalam pelukan Umi. Gali yang duduk di ruang tamu bersama Alpian menepuk bahu saudaranya itu. Sejak kejadian itu, Alpian tampak tidak tenang. Kamu tenang saja Al, dalam proses pemeriksaan nanti bicara jujur saja dan jangan menutupi apapun. Aku akan segera menghubungi pengacara. Tak ada sahutan dari Alpian, pikirannya sekarang hanya tertuju pada Aileen. Bagaimana kalau sang istri mengetahui semuanya dan salah paham? Demi apapun, Alpian tidak pernah ingin kehilangan Aileen dan anak-anaknya. Soal masalah ini tolong jangan sampai Aileen tahu. Aku tidak mau dia salah paham. Tenang saja, sekarang kamu harus punya alasan masuk akal untuk menunda kepulangan. Alpian mengangguk pelan. Kalau begitu sekarang kita pamit saja dulu. Kita tinggal tunggu panggilan dari kepolisian begitu Rehan selesai melayangkan laporan. Keduanya lantas berdiri. Alpian baru akan melangkah saat tiba-tiba seseorang muncul di ambang pintu. Dek, jantung Alpian seperti akan terhenti berdetak. Tubuhnya mendadak lemas. Sosok yang berdiri di ambang pintu membuatnya semakin gusar. Aileen, maaf bos, saya sudah bilang supaya Bu Bos tidak menyusul ke sini. Tapi beliau memaksa, saya tidak punya pilihan lain, ucap Bara. Aileen menatap semua orang yang ada di ruangan itu. Perhatiannya terfokus pada wanita muda yang sedang terisak dalam pelukan seorang wanita parubaya. Kemudian menatap wajah suaminya penuh dengan ketegangan. Ia dapat melihat betapa suaminya itu sedang tertekan. Bahkan sedikit memucat, sayang tolong jangan salah paham dulu, aku bisa jelaskan semua, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jika Alpian pikir Aileen akan marah dan kecewa, maka salah besar. Karena wanita itu malah tersenyum, mendekat dan langsung memeluk suaminya. Aku percaya sama kamu mas. Nah segitu bab 185-nya. Kita lanjut lagi bab 186-nya. Selama beberapa saat Alpian membeku, terkejut membuatnya tak dapat berpikir jernih. Kehadiran Aileen membuatnya merasa dipenuhi rasa bersalah. Bahkan pelukan yang dia berikan
kepada sang istri tak membuatnya bisa bernapas lega. Apakah pelukan ini hanya gestur semata, seperti yang dilakukan Aileen pada ulang tahun boy yang keempat? Alpian masih ingat kala itu Aileen bersikap tenang saat Audi membongkar rahasia kematian orang tua kandungnya yang sengaja ditutupi oleh Alpian. Namun ketika tiba di rumah, segalanya berubah. Aileen marah, menangis dan melampiaskan rasa kecewanya, bahkan sempat meminta perceraian. Bisa kita bicara berdua, ucap Aileen sesaat setelah melepas pelukan. Tak ada sautan dari Alpian selain anggukan kepala. Abah, Umi, dan Rehan memusatkan pandangan kepada seorang wanita cantik dan anggun yang tiba-tiba datang ke rumah. Melalui sikap yang ditunjukkan keduanya, mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa wanita itu adalah istri sah Alpian. Maaf semuanya kalau kedatangan saya mengganggu. Apa boleh saya bicara berdua dengan suami saya? Silakan nak, Abah segera menjawab. Teras rumah yang luas menjadi tempat yang dipilih Aileen untuk bicara berdua. Ia membawa Alpian untuk duduk sebentar di sana. Selama beberapa saat keduanya larut dalam kebisuan. Aileen dapat melihat betapa gelisah suaminya sekarang meskipun sudah berusaha untuk bersikap tenang. Maaf, aku menyusul ke sini. Aku tidak bisa tenang sejak semalam. Tadi aku juga tidak sengaja dengar pembicaraan Kak Riana dengan Bara. Kelopak mata Alpian terpejam bersama hela napas panjang. Tampak sangat frustasi membuat Aileen membelai wajah suaminya dengan lembut. Maukah ceritakan semuanya padaku? Alpian menggeleng pelan. Kamu tidak akan percaya. Namun Aileen masih tersenyum. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan percaya? Sementara kamu belum mengatakan apa-apa. Alpian masih terdiam memikirkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ia merasa berada di posisi yang serba salah. Kita sudah 10 tahun bersama. Apa waktu 10 tahun itu tidak cukup bagi kita untuk saling percaya? Aileen berusaha meyakinkan suaminya. Kedua tangan Alpian memijat kepala, berusaha mengingat potongan-potongan kejadian yang tersamar dalam ingatan. Aku belum bisa mengingat semuanya dengan jelas. Pelan-pelan saja, ceritakan padaku apa yang Mas ingat saja. Aku akan percaya apapun itu. Alpian akhirnya luluh meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Aku hanya ingat saat pulang melihat Melati berteduh dan basah kuyup. Aku menawarkan tumpangan karena sudah malam dan kebetulan aku lewat di jalan yang sama. Aku memintanya duduk di belakang. Saat di jalan mobilku macet dan aku turun untuk memeriksanya. Tapi saat itu aku merasa mendengar suaramu dan merasakan tanganmu menepuk bahuku. Saat aku berbalik, kamu tiba-tiba hadir dan duduk di mobil dalam keadaan menggigil kedinginan. Dahi mulus Aileen berkerut mendengar ucapan suaminya. Apakah Alpian sedang berhalusinasi? Tetapi bagaimana mungkin? Apa penyebabnya? Aku melihat kamu dalam diri Melati. Tenang Mas, pelan-pelan saja ceritanya. Aku akan mendengarkan. Kamu atau siapapun mungkin tidak akan percaya. Aku sangat panik melihat kamu kedinginan, karena itu aku naik ke mobil memeluk dan memintamu membuka pakaian. Aku benar-benar tidak ada niat melecehkan atau bahkan menyentuhnya. Aku baru sadar saat mendengar suara Galih berteriak dan semuanya sudah seperti ini. Cairan bening lolos begitu saja dari kelopak mata Aileen. Meskipun semua bukti menunjukkan bahwa Alpian bersalah, namun ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Wanita secantik Audi yang merupakan cinta pertama masa lalunya saja tidak mampu membuatnya berpaling. Apalagi dengan yang lain. Aku sudah mendengar dari kamu. Apa aku boleh berbicara dengan Melati? Alpian kembali menggeleng pelan, takut Aileen akan terpengaruh dan salah paham. Jangan, tolong jangan. Aku hanya butuh mendengar dari dia saja. Apapun yang dikatakan wanita itu tidak akan mengubah apapun. Aileen mengulas senyum tipis, namun matanya dipenuhi cairan bening. Dan itu sangat melukai hati Alpian. Kamu yakin?
Aileen mengangguk pelan, hal yang membuat Alpian luluh. Tanpa mengulur waktu, Aileen langsung bangkit dari duduknya. Melihat kesedihan yang memancar dari wajah Abah dan Umi membuatnya tidak tega. Apalagi setelah mendengar cerita dari Riana tentang kebaikan Umi dan Abah selama ini. Perlahan Aileen melangkah, duduk berlutut di hadapan sepasang suami istri itu. Abah, Umi, saya mohon minta maaf untuk apa yang sudah dilakukan suami saya terhadap anak Abah dan Umi. Saya yakin suami saya tidak ada niat untuk melecehkan. Dia dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Abah juga yakin Alpian orang baik. Tapi keadaan sekarang benar-benar rumit. Abah, Umi, apa boleh saya bicara dengan Melati? Untuk apa? Rehan menyela dengan cepat. Mau menekan adik saya dan minta dia memaafkan suami kamu. Rehan, sabar. Jangan selalu menggunakan amarah. Apa yang kamu lakukan ini hanya akan memperburuk keadaan. Tegur Abah. Tapi Abah, semua bisa dibicarakan dengan baik. Untuk pertama kali Abah meninggikan suara, membuat Rehan membungkam. Melati, apa kamu bersedia berbicara dengan istri Nak Alpian? Dalam pelukan Umi, Melati mengangguk pelan. Kalau begitu kita bicara di kamar saja, biar lebih tenang, ucap Umi. Baik Umi. Umi menuntun Melati untuk berdiri sementara Aileen mengikuti di belakang. Begitu memasuki kamar, Melati langsung memilih duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan kosong. Sejenak Aileen memandangi wanita muda yang tampak begitu terpukul, matanya sembab dan wajahnya pucat. Bahkan tubuhnya terlihat sangat lemah. Ia di sisi Melati, tangannya terulur mengusap bahu. Kalau kamu tidak keberatan, saya mau menanyakan beberapa hal. Melati hanya menyahut dengan anggukan. Bagaimana awal kejadiannya? Bagaimana kamu bisa ada di mobil Mas Alpian? Kejadian malam itu terlintas kembali dalam ingatan Melati. Ia mengusap lelehan air mata di pipi, kemudian menatap wanita cantik yang duduk di sisinya. Sejenak ia terpaku oleh penampilan Aileen yang begitu anggun dan lembut. Pantas saja jika Alpian begitu takluk olehnya. Saya ke kantor untuk mengantar pesanan kue dari Budila. Kebetulan saya mau menanyakan tentang interview saya beberapa hari lalu. Saat pulang saya kehujanan dan berteduh di pos. Pada saat itu Pak Alpian lewat dan menawarkan tumpangan. Lalu Pak Alpian sempat menepikan mobil saat menerima telepon dari istri dan anaknya. Aileen mengangguk. Ia ingat saat itu ia dan Alpian memang melakukan panggilan video. Namun Aileen tidak mengetahui keberadaan seorang wanita di kursi belakang. Setelah melanjutkan perjalanan, mobil macet dan Pak Alpian turun untuk memeriksanya. Saya tidak tahu ada apa dengan dia. Dia tiba-tiba naik ke mobil dan memeluk saya. Dia bahkan meminta saya membuka pakaian dan dia sendiri membuka kemejanya. Saya berteriak dan memberontak. Saya masih sempat menyalakan HP saya dan mengirimkan lokasi ke Kak Rehan. Tapi saat akan melakukan panggilan, HP saya sudah mati kehabisan baterai. Setelah itu Pak Alpian kembali memeluk saya dan saya tidak ingat apa-apa lagi. Hati Aileen serasa diremas kuat mendengar penjelasan wanita itu. Ia seperti kehilangan seluruh daya, untuk bernapas pun rasanya berat. Lalu pertanggungjawaban seperti apa yang kamu inginkan dari suami saya? Melati memberanikan diri menatap wanita itu. Pertanggungjawaban apa yang pantas didapatkan seorang wanita dari laki-laki yang sudah menciptakan noda dalam dirinya? Pertanggungjawaban apa yang diberikan Pak Alpian setelah menodai kamu? Aileen tersentak, bola matanya membulat. Akal sehatnya berusaha menangkap apa maksud perkataan Melati. Pak Alpian menikahi kamu sebagai bentuk pertanggungjawaban kan? Lalu apa yang akan dia berikan kepada saya sebagai pertanggungjawaban? Uang. Di penjara saya tidak butuh itu. Melati, sudah. Nak, kamu tidak berhak membuka aib masa lalu orang. Pernikahan Nak Alpian dan Nak Aileen biar itu menjadi urusan mereka. Kamu tidak boleh mengungkit. Tidak baik seperti itu. Lagi pula kamu masih suci sebagai seorang gadis, tegur Umi.
Melati memberontak melepas pelukan. Air mata semakin menganak sungai. Tidak, Umi, meskipun begitu nama Melati sudah rusak. Semua orang tetap akan berpikir Melati sudah kotor. Aib bagi wanita yang menjadi korban pelecehan akan selalu menempel dalam dirinya seumur hidup. Tidak akan ada lagi yang memandang Melati sebagai gadis baik-baik. Mereka akan tetap menghina dan menghujat. Lebih baik Melati mati daripada hidup dalam hinaan. Aileen mendesah panjang. Sebagai wanita yang pernah ternoda, ia tahu betul sakitnya. Bahkan kejadian 11 tahun lalu masih membekas dalam hatinya. Umi, saya mengerti bagaimana kehancuran perasaan Melati sekarang. Sesekali lagi saya minta maaf atas kejadian ini. Izinkan saya bicara dengan Mas Alpian untuk malam ini. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Baik, Nak Aileen, maafkan Umi tidak bisa berbuat apa-apa. Pulang, Papa pulang. Panggilan penuh semangat dari Bian dan Brian menjadi sambutan pertama saat Alpian dan Aileen tiba di apartemen. Lelaki itu tersenyum sambil berjongkok ketika dua anak menabrakkan diri ke pelukannya. Halo anak papa, kalian lagi apa? Ia membenamkan ciuman singkat pada sepasang anak kembar itu. Main Pak Bian, habis ajarin Pio jadi model di catwalk, ucap Bian. Papa dari mana saja? Kenapa pulangnya malam? Imbuh Brian. Papa ada kerjaan di luar nak, sekarang kan sudah pulang. Papa, Bian lihat ada koleksi tas baru. Bian mau beli Pak. Boleh sayang, tapi nanti ya, tidak sekarang. Brian juga punya fosil yang belum diteliti Pak. Alpian tersenyum seraya membelai puncak kepala putranya. Iya nak, nanti fosilnya kita teliti sama-sama. Ye asik, kita mau ke museum kan Pak? Iya. Aileen menatap kebersamaan Alpian dengan anak-anaknya. Suasana hangat seperti inilah yang selama ini diberikan Alpian untuk mereka. Tatapan Aileen kemudian mengarah pada Boy yang duduk melamun di sofa. Ia tahu putra sulungnya itu masih kecewa. Papa, kenapa hidung papa berdarah? Ucap Bian membuat Aileen tersentak. Ia menatap Alpian yang masih bermain dengan kedua anaknya. Mana enggak kok, itu ada merah-merah di hidung papa. Papa sakit ya? Tanya Brian. Enggak nak, papa enggak sakit. Sebentar ya, papa ke kamar mandi dulu. Aileen membeku di tempat. Secepat kilat ia bangkit menyusul Alpian yang sudah lebih dulu masuk ke kamar. Aileen berdiri di depan jendela dengan tatapan kosong, menunggu Alpian yang masih di kamar mandi. Dari sini Aileen dapat mendengar suara gemercik air dari dalam sana. Hingga tak lama berselang pintu kamar mandi terbuka, disusul dengan sepasang tangan yang melingkar erat di perut. Aku minta maaf, bisik Alpian. Aileen membalikkan tubuh, menatap wajah sang suami dan membenamkan diri di dada bidang itu. Pelukan hangat selalu membuatnya senang. Tenang, kamu tidak salah sepenuhnya. Aku tahu kamu tidak mungkin melakukan hal seperti itu dalam keadaan sadar. Alpian hendak memulai pelukan, namun Aileen semakin mengeratkan kedua tangan yang melingkar pada tubuh suaminya. Jangan lepas dulu, aku merindukan pelukan ini. Ya sayang, maaf. Selama beberapa menit Aileen diam. Alpian memendamkan ciuman pada ubun-ubunnya. Kemudian membawanya untuk duduk di sofa, sedangkan Alpian memilih berjongkok di hadapannya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Alpian. Seharusnya itu dialogiku. Pertanyaan itu seharusnya ditunjukkan untuk kamu. Alpian merebahkan kepala di pangkuan istrinya. Aku selalu merasa lebih baik kalau bersama kamu. Aku tahu. Jemari Aileen menyusup di antara helai rambut suaminya, membelainya dengan lembut. Mas, kalau aku minta sesuatu apa kamu akan berikan? Apapun untuk kamu, jawab Alpian yang masih betah dalam posisinya. Aileen menarik napas dalam-dalam kemudian berkata, kalau aku meminta kamu bertanggung jawab dengan menikahi Melati, apa kamu akan setuju? Sontak bola mata Alpian membulat, kepalanya mendongak menatap sang istri. Apa kamu sudah kehilangan akal sehat? Lebih baik aku mendekam di penjara daripada menyakiti hati kamu dengan menikahi lagi. Aku tahu jawaban kamu akan seperti ini. Kamu akan menolak dan memilih di penjara.
Kalau sudah tahu kenapa masih meminta? Aileen menekap suaminya berusaha meredam amarah yang baru saja ia bangkitkan. Umi dan Abah lihat betapa baiknya mereka demi menjaga pernikahan kita. Mereka tidak menuntut apapun. Aku akan egois kalau tidak memikirkan perasaan mereka. Kita juga orang tua yang memiliki anak perempuan. Bagaimana perasaan kita kalau anak kita yang mengalami kejadian seperti ini? Aku membuka pakaiannya karena aku mengira dia adalah kamu. Aileen menyeka air mata jika Raihan mewujudkan ancamannya dan Alpian harus menjalani hukuman penjara. Bukankah sama saja membunuhnya secara perlahan? Ia akan tertekan dan kesehatannya akan menurun. Pengobatan yang selama ini mereka lakukan demi kesembuhan akan terhambat dan Aileen tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti 5 tahun yang lalu, di mana Alpian drop karena kelelahan dan kelalaian sebagai istri. Tolong jangan paksa aku tidak bisa menyakiti kamu. Dan bukan hanya perasaanku yang harus dijaga. Hidupmu bukan hanya tentang menjaga dan membahagiakanku. Ada banyak orang di sekitar kita. Aku tidak akan punya jawaban kalau Boy bertanya kenapa papanya di penjara. Boy sudah tahu kalau dia adalah anak di luar pernikahan kita. Itu saja sudah sangat melukai dia. Selama ini Boy sangat memuja kamu dan bangga menjadi anak seorang Alpian Setio Darmawan. Aku tidak mau dia kehilangan kebanggaannya. Bian akan mencari papanya kalau melihat koleksi baru di brand fashion favoritnya, dan Brian, dia akan kehilangan teman menjelajahnya sebelum tidur. Dia akan kecewa kalau harus meneropong bintang sendirian. Dia punya koleksi fosil terbaru yang belum diteliti bersama papanya. Dan Alea, dia akan bertanya kemana Papa Alpian. Kenapa tidak datang menjemputnya di hari Minggu? Kamu bisa berbohong dan memberitahu mereka kalau aku keluar negeri kan? Aku bisa melindungi mereka saat di rumah. Tapi mereka akan mendapatkan tekanan dari luar dan itu lebih buruk. Mental mereka mungkin akan hancur. Alpian terdiam. Selain itu ada Mama dan Oma. Mereka sudah memasuki usia senja. Seharusnya mereka menikmati masa tuanya dengan bahagia tanpa beban. Lalu bagaimana aku bisa merampas kebahagiaan mereka? Kenapa aku tidak bisa mengorbankan perasaanku untuk menjaga hati mereka? Alpian kembali membenamkan wajahnya di pangkuan Aileen. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya terjatuh. Aku tidak bisa, tolong hukum aku dengan cara yang lain saja. Aku lebih memilih di penjara atau bahkan mati daripada harus menikah dengannya. Nah segitu dulu ya bab 186-nya. Makasih banget buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like ya sebagai pelajaran buat kita semua yang udah berkeluarga atau yang punya pasangan. Jangan terlalu percaya ya. Kita harus mendengarkan dari suami kita atau pasangan kita terlebih dahulu dengan pikiran tenang atau dengan hati tenang. Karena dengan pikiran atau hati marah semuanya tidak akan terselesaikan dengan benar ya. Oke, makasih banyak ya buat kakak-kakak. Sekali lagi makasih banyak kakak ya. Bye-bye.